Kembali lagi bersama saya Talk Driver. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai Nissan X-Trail 32 lagi ya. Nah, jadi banyak kali yang bertanya ya, kira-kira ini perawatan Nissan X-Trail 32 ini mahal atau tidak? Terus habis itu apakah perawatannya sulit, apakah mobil ini rewel? Nah, kita akan langsung bahas saja pada vlog hari ini ya. Ya, jadi kalau mengenai kerewelan pada X-Trail 32 ini tergolong tidak rewel kalau bagi saya. Karena apa? Karena ini kan SUV monokok ya. Kalau monokok kita harus bandingkan dengan monokok juga gitu. Terutama bagi kayak kakek ya. Banyak yang bilang X-Trail kayak kakinya nggak mau rusak. Banyak yang bilang beda kayak misalnya kayak Fortuner, Pajero. Nah itu beda karena kalau semisal seperti SUV seperti Pajero, Fortuner itu leather frame ya. Leather frame itu tentu kan lebih awet, apalagi penggerak roda belakang ya. Jadi untuk Rextir dan sebagainya, busing-busing tuh harusnya bisa lebih awet lagi secara rata-rata ya, kita bahas rata-rata. Nah, terus habis itu T32 ini kalau dibanding kompetitor gimana? Kayak CR-V, C5 sebenarnya kurang lebih aja sih untuk keawetan. Nah, ya jadi kalau untuk kaki-kaki sih kurang lebih aja ya. Nah sekarang kita akan bahas untuk harga. Kalau untuk harga itu bagaimana? Harga spare part ini tergolong murah kalau bagi saya. Karena apa? Pertama dari sisi kaki-kaki itu busing-busingnya itu nggak mahal. Nah anggap aja kita perbandingan ori dengan ori ya. Nah jadi jangan kita bandingkan harga part Honda tapi yang aftermarket dengan Nissan yang ori. Nah kalau gitu tentu tidak valid gitu. Tentunya ya pasti lebih murah part Honda yang aftermarket. Nah tapi kalau kita banding aftermarket dengan aftermarket, maksudnya seperti misal CR-V spare part aftermarket dengan Nissan X-Trail yang T32 yang aftermarket. Nah itu untuk dari harga itu sama aja gitu. Nah terus kita akan uraikan aja ya pergantian apa saja yang sudah saya lakukan pada XC32 saya ini. Kita masuk ke yang pertama ya. Yang pertama adalah dari kaki-kaki. Nah jadi dari kaki-kaki ini saya ganti shock breaker. Ini shock breaker nih depan ya. Depan ini saya ganti satu set ini pakai merek murah ya, pakai merek Trivindo. Trivindo itu satu biji 600.000 gitu. Satu biji 600.000. Dan otomatis kalau beli satu sepasang berarti harganya 1,2. Dengan jasa pasang itu 150 ya jasa pasangnya, berarti 1350. Nah ini murah banget ya. Dan saya sudah pakai shock breaker merek Trivindo ini selama 2 tahun dan tidak terjadi masalah apapun gitu. Jadi shock breakernya masih enak, pantulannya dan sebagainya. Jadi gak ada kendala. Dan untuk biaya sama aja dengan SUV monokok yang saingan-saingannya, seperti misalnya kayak CR-V, C5, bahkan bisa dibilang lebih murah loh untuk shock breaker merek Trivindo-nya gitu. Terus habis itu lanjut ke bagian lower arm ya. Lower arm, cuma ini saya jongkok agak sulit ya, maaf. Ini kalau kelihatan mungkin di bagian agak belakang. Nah itu lower arm saya ganti pakai punyanya King Steel ya. Pakai punyanya King Steel itu juga murah. Untuk lower armnya itu kenanya itu sekitar 1 biji 600.000. 600 kalikan 2 ya, karena harus beli satu set. 600 kali 2 1,2 juta. Nah 1,2 juta kita sudah dapat lower arm. Jadi lower arm itu sudah include ball joint, sudah include busing arm yang besar dan busing arm yang kecil. Daripada saya ganti satu itu hanya busingnya aja, itu biayanya itu kurang lebih aja daripada ganti satu asi. Jadi saya ganti satu set satu asi, otomatis biayanya juga murah gitu. 1,2, jasa juga 100. Kita kalau tambah 1,2 tambah lagi dengan 1,3 yang tadi ya, berarti sekitar 2,5, jasa 2,7. 2,7 sudah dapat lower arm set dan shock breaker baru gitu. Nah itu biayanya tidak bisa dibilang mahal gitu. Jadi kalau dari kaki ya, conclusion saya sementara ini murah gitu, biayanya tidak mahal dan terjangkau gitu ya. Terus bagaimana kalau banyak yang bilang Nissan ini rawan di cross member. Nah untuk cross member ini biayanya juga nggak mahal. Kalau cross member kita ganti busing aja ya, karena kalau ganti satu esi biayanya tinggi, bisa sampai 10 juta gitu. Tapi itu kalau 10 juta kita sudah dapat sama besi-besi. Nah lantas kalau misalnya anggap aja, oh Nissan mahal 10 juta kaki-kakinya, cuma ganti cross member kok bisa 10 juta. Nah coba kalau kita mau ganti cross member punya CR-V juga, biayanya bisa lebih mahal, bisa 12 juta, 13 juta. Nah jadi solusinya gimana? Nah solusinya kita sebagai konsumen kita harus cerdas ya. Jadi kita ganti hanya busingnya aja. Busing kita punyanya Mas Suma, per biji cuma berapa? Per biji murah, paling-paling cuma 100 gitu, 120, 130. Busing nggak terlalu banyak juga. Busing cross member sekitar ada 4 gitu ya. Koreksi kalau misalnya saya ada salah. Dan itu biayanya nggak tinggi. Jasa anggap aja paling 1 juta turun cross member. 1 juta tambahkan aja sama busing-busing yang anggap aja kasaran 1,5 gitu. 1,5 cross member sudah bisa seger lagi, sudah bisa baru lagi. Nggak bisa terbilang mahal ya. Nah jadi intinya
dalam perawatan nih kita sebagai konsumen tuh harus bisa searching ilmu yang ada di internet gitu ya, karena apalagi zaman sekarang kan zaman teknologi, sangat aman jika kita tidak mencari informasi-informasi. Ya, kita langsung saja masuk ke dalam mobil ya, karena udara di luar panas, saya tidak terlalu tahan ya, terlalu panas ini udara di Surabaya. Nah, jadi kita lanjut lagi di bagian kaki Rextir. Nah, Rextir ini terkenal mahal ya. Wah, Rextirnya Nissan mahal, bisa habis uangnya kita apa. Nah, kita masalahnya kita ganti yang ori. Nah, terus kita bilang beda sama Honda. Kalau kita ganti Rextirnya cuma habis 2 juta, Nissan kok 12 juta. Loh ya jelas kenapa saya bisa bilang itu salah. Karena itu kan membandingkan harga dari part ori dengan aftermarket. Nah, jadi anggap aja Rextirnya ini 12 juta original gitu ya. Original satu set gitu semua. Nah, sedangkan CR-V 2,5, 2,7 itu dia pakai merek aftermarket, ya jelas otomatis kerasa mahal dong. Nah, kalau kita bandingin aftermarket dengan aftermarket, X-Trail ini ada Rextir yang malah harganya cuma 1,6, 1,5. Mereknya Bensko itu ya, Bensko. Terus Hiker itu 2 jutaan gitu, mau ke 3 juta gitu. Nah, ini kan tentu anggapannya ini ya, kalau kita banding aftermarket dengan aftermarket atau head to head dengan yang imbang, tentu tidak akan kerasa mahal. Nah, yang membuat jadi kendala itu adalah ketika kita membandingkan part mobil merek lain yang setara, tapi dibandingkan itu yang harga ori dengan harga aftermarket. Nah, itu tentunya itu nggak bisa ya. Jadi aftermarket dengan aftermarket, ori dengan ori. Nah, terus kita kalau bahas ori dengan ori harganya gimana? Sebenarnya sama-sama aja harganya, sama-sama mahal kalau mau cari yang ori gitu ya. Tapi kalau cari aftermarket ya sama-sama murah, jadi masih terjangkau ya. Terus T32 ini apa bisa tekor gitu lah perawatan kita, intinya gitu lah untuk kaki dulu kita bahas. Tentunya enggak ya, enggak bisa kita bilang mahal dari sisi kaki, karena ya sama aja dengan kompetitornya gitu. Kalau dibandingkan dengan kayak BMW, anggap yang setara kayak X3 gitu ya, X3 BMW, terus kayak Mercy yang GLC gitu kan, GLC anggapannya sebenarnya imbang ya kalau di luar negeri gitu ya. Walaupun di sini harganya mereka lebih mahal. Nah, itu tentu nggak bisa, karena kalau Eropa itu jauh lebih mahal ya. Tapi kalau dibanding Jepang lainnya ini termasuk oke. Terus kalau dibandingkan CX-5, anggap aja ya kompetitornya juga bagaimana? Masih mahal CX-5. CX-5 itu juga elektronika rumit dan sebagainya, itu biayanya lebih tinggi. Jadi T32 ini kalau kita pintar-pintar cari informasi, biayanya sih nggak setinggi yang orang-orang kira ya. Nah, terus kita lanjut pembahasan kedua. Pembahasan kedua itu mengenai AC ya, mengenai AC. Nah, ini juga permasalahan pada di kedua kan ada pada AC. Nah, AC itu apakah mahal ya kita kalau mau ganti? Anggap terjadi kerusakan gitu lah, kayak misalnya evapnya, expansion valve dan sebagainya. Ya biayanya lumayan ya, karena kan ini kita harus bongkar dashboard di belakang ini ada evaporator, expansion valve, termistor dan lain-lain. Tapi biayanya kalau dibandingkan mobil lain juga nggak terlalu mahal. Misal seperti evap merek Valio ya, merek Valio itu 1,2 juta. Kalau merek mobil lain kayak CR-V malah 1,5, 1,6. Anggapannya kan ya nggak bisa dibilang mahal dong gitu ya kan. Kalau misal di bengkel mahal dikena 2 juta apa, nah itu kita sebagai konsumen kembali lagi kepada yang tadi saya bilang gitu, kita harus cerdas-cerdas ya. Jadi nggak boleh kita asal percaya aja gitu ya, kita riset dulu apakah betul harganya memang semahal ini gitu dan sebagainya. Nah, kalau memang ternyata murah, kita kan bisa negosiasi lagi dengan bengkel gitu, atau tanya kenapa kok bisa mahal nih, apa ada kesalahan dan sebagainya gitu. Nah, itu kan bisa ya kita diskusi terlebih dahulu sehingga tidak terjadi harga yang mahal itu. Karena sebenarnya spare partnya X-Trail ini nggak mahal gitu, cuma mungkin beberapa bengkel ada juga dia males ribet gitu ya, jadi dia nggak mau cari spare part aftermarketnya, akhirnya dia langsung nembak kita pakai spare part ori. Nah, otomatis kita kan bakal kerasa mahal juga gitu guys. Nah, ini tentu yang apa ya bahasanya ini jadi nggak valid. Itu expansion valve bebas ori 500.000. Kalau punyanya CR-V ya segitu juga kurang lebih. Punya CX-5 malah lebih mahal lagi. Terus termistor ya kurang lebih memang harganya segitu, sekitar 600-700. Jadi kalau dibilang mahal nggak bisa dong. Ini tentunya untuk perawatan ya sama aja. Jadi kalau mungkin bagi orang-orang yang sudah biasa piara CR-V, piara CX-5, kalau mungkin mau coba-coba pakai X-Trail ini tidak akan jadi masalah gitu. Tapi kalau mungkin dibandingkan misalnya perawatannya Expander, Avanza dan sekelasnya mau dibandingkan dengan T32, tentu T32 ini bakal lebih mahal gitu. Karena apa? Karena kan yang satu memang maaf bukan ini ya, mobilnya bagus Avanza dan Expander dan sebagainya itu, cuma memang secara level kan sebenarnya mereka kan lebih ke middle untuk mobil keluarga. Kalau ini juga mobil keluarga, cuma dia SUV gitu, kelasnya
disegmenkan ya, bukan saya yang bilang, tapi disegmenkan oleh pabrik lebih tinggi, otomatis kan harga spare part itu lebih tinggi juga gitu. Nah itu tentunya kita nggak bisa bandingkan harganya R3 punya spare part dengan T32 atau misal samanya. Jadi ya T32 perbandingannya adalah CX-5 dan CR-V gitu. Nah kalau perbandingannya kelasnya sama, T32 ini nggak mahal. Nah terus untuk lain-lain sih spare partnya sih nggak terlalu mahal gitu ya, asal kayak misalnya apa namanya, kita pakainya halus apa sebagainya, itu juga spare partnya nggak rusakan gitu. Jadi aman-aman aja selama kita pemakaiannya wise gitu. Ya kurang lebih seperti ini saja ya. Nanti mungkin kalau kita akan lanjut ke part 2 gitu. Terima kasih, maaf apabila ada salah kata ya. Ini jadi cuma pengalaman saya dalam penggunaan T32 itu seperti apa, dan perawatan dan biaya-biayanya itu kurang lebih seperti apa gitu. Jadi nggak terlalu mahal sih sebenarnya ya. Ya guys, saya juga rasa ini sebenarnya ada yang perlu saya tambahkan ya untuk informasi T32 ini ya. Jadi untuk masalah penggunaan gitu. Nah kita dalam menggunakan T32 itu kita nggak bisa menyamakan penggunaannya dengan SUV leather frame kayak Fortuner, Pajero dan yang selevel-level dengan itulah, kayak misal MUX, Tera dan sebagainya, itu kita nggak bisa bandingkan. Jadi kalau SUV yang leather frame itu kita penggunaannya lebih kasar gitu, lebih geradak, polisi tidur kita mungkin lebih banyak hajar cepat dan sebagainya, itu mereka jauh lebih bisa tahan ya dibandingkan dengan SUV monokok seperti X-Trail ini. Jadi walaupun X ini mungkin kelihatan tangguh ya, terutama dari model, terus dari ukuran, terus juga dari sisi ini ya, dari sisi namanya juga kelihatannya kan gagah banget X-Trail gitu ya. Nah itu kita nggak bisa gunakan mobil ini sekasar itu. Jadi kalau mau awet kaki-kakinya, saran bisa diikuti, bisa nggak? Kalau bisa pemakaiannya halus. Kalau pemakaian halus masa pakai misal jalan-jalan tembelan-tembelan seperti ini ya, seperti yang saya tunjuk. Jalannya pelan aja, jalannya paling cuma mentok-mentok 40 gitu, 30 gitu. Kalau jalan-jalannya banyak banget lubangnya kayak gini ya. Nah karena apa? Karena ini untuk membuat busing-busing pada kita punya mobil ini bisa lebih awet ya, bagi kayak T32 gini. Kalau kita menyamakan kayak pakai leather frame, tentu kaki-kakinya nggak bisa awet. Jadi kembali ke penggunaan kita seperti apa juga gitu. Dibilang leather frame lebih awet ya itu udah pasti, karena kan secara konstruksi memang leather frame kan lebih didesain untuk bisa tahan banting gitu dibandingkan dengan monokok. Itu nggak bisa kita pungkiri gitu. Walaupun mungkin beberapa special case ada yang bilang oh ini T32 malah bisa lebih awet gitu. Nah tapi kalau kita bicara secara global, secara rata gitu ya, general ya, kebanyakan leather frame itu lebih tangguh. Kalau misal monokok ini lebih tangguh kan otomatis kayak di tambang-tambang lebih banyak orang pakai monokok. Nah tapi kan nggak ada, orang tambang pasti pakainya penggerak roda belakang, lalu yang kedua menggunakan leather frame kebanyakan gitu. Nah jadi kalau menggunakan mobil seperti T32 ini, sarannya saya gunakan itu halus-halus saja. Kalau bisa kita pakai sedan gitu nggak apa-apa, pakainya pelan, terus ada polisi tidur, kita pakai jalannya pelan gitu. Itu akan jauh lebih menghemat biaya kita, karena kan lumayan juga ya kalau misal spare partnya jadi sering rusak karena kita pakainya geradak-geradak gitu. Nah itu eman. Terus kedua untuk perawatan ini ya, CVT. Nah CVT T32 ini nggak bisa dibilang rewel ya, asal kita sering ganti oli CVT-nya tiap, kalau saya tiap 15.000 saya ganti, atau tiap 10.000 ya ganti terus oli CVT-nya, tapi di bengkel resmi kalau bisa ya. Jadi untuk menghindari oli-oli palsu atau salah jenis, karena oli CVT-nya ini harus pakai NS3. Nah, NS3 itu oli bawaan dari T32 gitu ya. T32 dan beberapa jenis Nissan lainnya juga ada yang pakai NS3 gitu. Nah, kalau kita pakai yang ori gitu dan rutin gantinya, terus filter oli CVT juga sering kita ganti gitu, maka akan awet-awet aja CVT-nya gitu. Nah terus kedua ya, penggunaan CVT ini kita nggak bisa juga samakan kayak pakai AT, DCT dan sebagainya gitu. Kita langsung gas mentok-mentok gitu, enggak. Ini cenderung mobil yang kodratnya memang diciptakan untuk nyantai-nyantai, cruising santai di tol. Bukan mobil ini nggak lambat, bukan mobil yang lambat, tapi karakternya itu memang alim. Maksudnya mobil ini nggak agresif, mobil kalem gitulah. Diam-diam tapi ya bisa dibilang sebenarnya mematikan, karena kalau sudah masuk ke 100-an gitu RPM-nya itu bisa gak tinggi ya. Kalau di RPM rendah tapi dia punya kecepatan itu tinggi gitu. Nah jadi ini mobil ini memang didesain untuk cruising santai gitu di tol, bukan untuk akselerasi dadakan gitu kayak AT dan Endo. Nah otomatis kalau kita pakai santai, CVT-nya ini juga bakal lebih awet lagi. Ya kurang lebih itu ya yang tambahan dari saya. Terima kasih.